Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi aktini mahabbataka wa ma'rifataka. Kalau kita ditanya, apakah kita masih ingat kejadian dulu saat kita baru diciptakan oleh Allah, kita berhadapan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bertanya kepada kita semua, maukah aku menjadi Tuhanmu? Dan kita semua sanggup dan menyaksikan. Qalu bala sahidna. Ya Allah, benar Engkau adalah Tuhanku. Ini ada di dalam surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri. Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka kita semua menjawab, betul, Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukan, kata Allah, agar pada hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Jadi kita sudah mengakui ketika nanti kita dipertanggungjawabkan di alam kubur, di hari kiamat juga, jangan sampai kita mengatakan, oh saya tidak pernah kenal, padahal Allah sudah mengatakan, bertanya kepada kita dan kita menyanggupi. Oleh karena itu ketika kita lahir di dunia, bekerja dan kegiatan sebagai manusia, kita lalai. Disinilah kelalaian kita untuk ingat kepada Allah. Maka dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menurunkan nabi-nabi, nabi dan rasul, Nabi Adam, kemudian mengingatkan, wahai umatku, bahwa kita sudah pernah menyaksikan Allah, kita bersahadat. Kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ilyas, Nabi Isa, Nabi Ilyas, kemudian sampai kepada Rasulullah SAW. Semua mengingatkan kita bahwa kita ini sudah bersahadat dan kita nanti akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ilustrasi, ada suatu peristiwa seorang suami keluar dari rumah untuk melakukan kegiatan membeli sesuatu. Ketika keluar, dia mengalami kecelakaan sehingga dia sakit, dirawatlah di rumah sakit. Di rumah sakit dirawat oleh dokter dan perawat, mungkin lama, mungkin ada perubahan, dan dinyatakan sembuh. Kemudian setelah siuman, istri dan anaknya bertanya, siapa nama saya? Ingat namanya si A. Ditanya lagi, ingat bahwa ini istri saya. Dan kemudian ditanya lagi, apakah pernah kamu kok di sini, kenapa? Ingat nggak dulu sebelum di sini kamu melakukan apa dan ada dialog apa sebelum ada di sini? Iya, dia menceritakan, dulu saya keluar rumah untuk membeli sesuatu karena membantu istri untuk membeli sesuatu. Kemudian sampailah saya di sini. Nah, sekarang sudah sembuh apa? Sudah. Dia sudah ingat, sudah siuman. Tetapi ketika ditanya sama keluarganya, mau nggak sekarang kita pulang? Nah, rupanya lelaki ini yang sakit tidak mau pulang. Nah, seharusnya kalau sudah sakit, sembuh, dirawat, kan seharusnya pulang ke rumahnya. Nah, ini ternyata seorang bapak ini tidak mau pulang. Ditanya lagi, kenapa kok nggak mau pulang? Enakan di sini karena saya dirawat oleh perawat, makan dengan enak, dilayani tempat yang bersih. Nah, ini secara fisik memang sembuh secara fisik, ingat, tetapi ketika ditanya mau pulang apa tidak,
dia tidak mau pulang. Berarti ini secara mental dia belum sadar bahwa ini adalah tempat sementara untuk penyembuhan. Begitu juga kita ada di dunia, kita ingat kepada Allah dulu, dan kita masuk ke dalam dunia ini untuk bersosialisasi, untuk sebagai manusia hamba Allah, dan ternyata kita tidak ingat bahwa kita akan pulang, rumah kita di sana. Berarti kesimpulannya adalah kita belum sadar. Boleh dikatakan kita masih mabok dan kita belum masih ingat, kita masih belum siuman. Ini ada ceramah cuplikan dari Profesor Dr. Buya Syakur Yasin MA. Kita saksikan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika ingatlah id akhadha rabbuka, ingatlah ketika Allah membeat, ketika Allah berkomitmen kepada Bani Adam dan kepada turunan mereka, wa ashhadna ala anfusihim, dan kami persaksikan atas diri mereka sendiri, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna, ya kami saksikan. Ingat enggak dulu ditanya oleh Tuhan, bukankah aku Tuhanmu? Ingat enggak? Cari ingat kok. Bu, anak sing kalingan beli ditakon Gusti Allah, kita ke pangeran Cira duduk. Kalingan beli. Bu. Jangan-jangan orang ini ilmu sagudang tapi terus melanggar Allah. Ini bukan kurang ilmu, tapi kaya-kaya lagi linglung apa kini? Kita lupa ingatan. Ini kita dulu mengatakannya bala syahidna. Kalau bala itu berbeda dengan naam ya. Bala juga artinya iya, naam juga iya. Cuman bedanya kalau naam ini pertanyaannya ini Zaid, apakah ini Zaid? Naam. Ahadza Zaidun? Qala naam. Tetapi ketika alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu, kita jawabnya bukan naam tapi bala. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin? Qalu bala. Jadi kata bala ini adalah satu penegasan, pentaukidan bahwa kita betul-betul menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Ini Al-Quran mengabarkan seperti itu. Kayak kan beli sampean. Nah kayak yakin barangan. Iya. Jadi kita dalam keadaan koma, dalam keadaan tidak sadar alias linglung. Mari kita ikuti lagi satu cerita. Dulu orang ini usahanya warungan di rumah. Ya kebutuhan sayuran lah, gesek, bawang, sabrang, ketumbar, terasi gitu tuh, biasa warung kecil tuh. Setiap hari itu sang suami ini belanja ke pasar dulu ini. Biasanya 5.000 ini sudah pepak dulu mah. Artinya sabrang, bawang, terasi, ketumbar, macam-macam, bawang merah, bawang putih, laos, serai gitu tuh bangsa benang dapur tuh. 5.000 pepak. Rupanya karena mungkin inflasi dan harga barang naik, akhirnya ternyata belanja 5.000 ini nggak cukup ya. Jadi kata si suami, nok belanjanya ditambah 5.000 mah orang cukup. Kata istrinya, pokoknya dicukup ya belanja 5.000. Di situ terjadi pertengkaran.
sang suami pengen belanja 10.000, istrinya 5.000, uang 10.000 godogan tarik menarik sampai sobek. Jari laki jari rapi los bakal payung sok bertengkar. Kata suaminya, ini 10.000 sobek jadi 2, berarti ini harganya 5.000 los bakal payung. Nah itu. Tetapi akhirnya pertengkaran berakhir, istrinya ngalah yawisnya, sepotongnya dikasihkan, dilem lagi. Nah sebelum berangkat ke pasar dia mampir dulu ke warung beli rokok Sri Wedari. Kelingan boten? Sri Wedari ku seadine gudang garam ya. Beli 2 batang waktu itu. Mungkin waktu itu berapa sih, 50 rupiah saja ya, 50 rupiah itu 2 batang. Yang satu dinyalakan, yang satu diselapin di kuping. Berangkatlah dia ke pasar dengan bawa keranjang, naik sepeda itu. Rupanya sampai di tikungan maut di desa Kliwen sana tuh, ditabrak oleh bus. Dan situ tikungan maut tuh setiap hari kecelakaan dulu itu. Mungkin masih ingat ya, tikungan maut desa Kliwen Jakarta Semaya itu. Tabrak, terpental, kepalanya menumbuk batu DMJ, pingsan, dibawa ke rumah sakit. Perusahaan busnya menanggung biayanya. 1 minggu lamanya dia tidak terbangun, tidur kleker ngolok. Anak dan istri semua kecewa, tidak ada harapan untuk hidup, mungkin gegar otak. Tapi rupanya dokter bersungguh-sungguh mengobatinya, dioperasi dan sebagainya. Akhirnya si orang ini, lelaki ini bisa membuka mata, pelongo gitu. Alhamdulillah, anak istri semuanya sangat bahagia sekali, suamiku masih hidup. Tetapi ketika ditanya saya siapa, dia geleng kepala. Berarti sudah sadar belum? Belum. Masih nangis istrinya, belum sadar. Diobati lagi, disuntik lagi, dioperasi lagi. Akhirnya, siapa? Kamu istriku. Alhamdulillah. Arane siapa? Embu. Sudah sadar belum berarti? Masih belum juga. Diobati lagi, akhirnya kamu istri saya namanya Carningkem. Alhamdulillah sehat. Sudah sadar belum? Ketika ditanya berapa lama kamu di rumah sakit ini, dia tidak bisa menjawab. Sudah sadar belum? Kemudian ditanya asal usulnya bagaimana kamu bisa ada di sini, enggak ingat juga. Nah makanya untuk mengenali diri, kenal diri, kan katanya mana arafa nafsahu arafa rabbahu. Ini karena kita belum kenal diri. Satu ciri orang yang kenal diri adalah dia tahu dari mana asalnya dan sekarang sedang apa, lalu nantinya mau kemana. Ini si orang ini di rumah sakit diobati lagi. Akhirnya alhamdulillah dinyatakan sehat. Siapa saya? Istriku. Namanya siapa? Carningkem. Ini apa? Rumah sakit. Jejak belikin ke? Jejak. Asalnya gimana? Nah, dia mengingat-ingat, saya dulu pernah rebutan uang 10.000, tarik menarik sampai sobek jadi 2. Mau belanja ke pasar,
Terus mampir kemana? Ke warung. Beli apa? Beli rokok. Berapa? 2. Yang dinyalakan berapa? 1. Yang satunya taruh di mana? Di telinga. Berarti udah ingat belum nih? Ingat. Waras dorong. Engkau dingin. Sudah bisa makan, sudah bisa cebok, sudah kenal istri. Akhirnya dokter menduga ini sudah sembuh. Akhirnya Pak, biaya rumah sakit sudah ditanggung oleh perusahaan. Bapak sekarang boleh siap-siap pulang, nanti diantar oleh ambulan atas biaya perusahaan otobus yang nabrak Bapak itu. Apa jawabnya? Emong. Pulang enggak? Enggak. Sebabnya Pak, enak di sini. Sebabnya lantainya putih, ranjangnya putih, jendela putih, pintu putih, pelayannya pakai baju putih semua, enak di sini. Wis waras turun kini. Non. Akhirnya cirinya kalau orang itu sudah sadar pasti merindukan kapan pulang. Bakal masih betah ning alam dunia, masih linglung sampean. Wis paham. Ayo takoni, ana sing pengen balik bleh. Ayo. Ternyata engkau aja enak nih kene lah, pantesan ilmu numpuk yang maca kitab kuning, pinter lunga kaji, sering sembayang vokal, tapi masih doyan temblek lantung. Nah, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.